yang akan kita share adalah tentang leadership. Ada yang tahu tentang leadership, teman-teman? Ya. Jadi leadership itu dari dua kata, leader dan ship. Oh, bukan. Ya, leader yang ship kalau orang Jawa bilang tuh ship itu mantap, bagus ya. Leader adalah pemimpin. Leadership itu adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya tentang kepemimpinan. Jadi sesuatu hal yang Anda lakukan itu akan berhasil jika Anda benar-benar mempunyai tingkat kepemimpinan yang tinggi. Thank you buat Hamzah Asman. Waalaikumsalam ya, Aitur. Thank you ya. Thank you semuanya yang sudah hadir. Jadi leadership itu akan berpengaruh kepada bisnis Anda. Banyak orang yang berpikir, wah Pak, saya nggak bisa jadi seorang pemimpin. Siapa bilang? Anda cek, hari ini Anda adalah seorang pemimpin. Minimal bagi siapa? Bagi diri Anda sendiri. Ya. Makanya pemimpin itu dimulai dari mana? Ya dari diri kita sendiri, gitu loh ya teman-teman. Oleh karena itu, buat teman-teman, Anda harus yakin bahwa diri Anda itu bisa berhasil, bisa sukses ketika Anda mau benar-benar percaya pada diri Anda sendiri. Pak, apa resikonya ketika kita keluar dari komunitas kita? Ya kalau menurut saya kalau komunitas kita itu apa ya, tidak baik dan memang cenderung sudah toksik, ya kenapa enggak kita keluar gitu loh. Karena diri kita lah yang menentukan kita nyaman enggak bergaul seperti itu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang leadership. Minta tolong Mas Denny untuk di-record dan di-relay ya. Di-relay ke semua media sosial, baik di Facebook, di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ikut Zoom saya, bisa nonton di mana di Facebook saya ya teman-teman. Terus bisa nonton juga di Instagram saya, thank you. Bisa juga di TikTok ya, kita live juga TikTok ya, seperti itu. Hari ini saya akan bahas tentang kepemimpinan transaksional versus transformasional ya. Jadi apa sih kepemimpinan transaksional versus transformasional? Jadi ini adalah dua sisi ya tentang kepemimpinan. Dan kalau buat saya kepemimpinan itu sudah mendarah daging di diri saya. Bahkan ibaratnya saya bisa jadi lebih mencintai orang lain dibanding diri saya. Bahkan ada orang yang bilang Pak Rudi itu ibarat lilin ya. Tahu lilin? Lilin itu bisa menerangi lingkungannya, tapi dirinya sendiri hancur. Dan apakah Pak Rudi mengalami hal itu? Ya, sering kali. Bahkan saat saya menentukan sesuatu hal, banyak orang yang bicara, wah Pak Rudi ini apa ya, meninggalkan kekacauan, meninggalkan apa, hal-hal yang jelek tentang diri saya. Ya, itu silahkan, itu persepsi masing-masing ya. Tapi intinya saya keluar dari suatu organisasi atau dari suatu usaha bukan karena saya meninggalkan jejak yang jelek ya. Saya orangnya komitmen teman-teman. Lebih saya kalau berbisnis atau saya berteman atau saya membantu seseorang itu biasanya sampai jadi, sampai sukses. Jadi seandainya setelah dia sukses, lupa akan jasa saya, lupa akan karya saya, lupa dengan doa-doa saya, tidak apa-apa. Saya tetap mendoakan orang-orang yang sudah saya angkat derajatnya, orang-orang yang sudah sukses, saya selalu doakan Anda bisa lebih sukses lagi. Kenapa? Karena itulah
amalan-amalan yang bisa saya berikan saat saya hidup di dunia ini, ya. Karena kalau teman-teman lihat, apa sih yang selalu saya doakan setiap harinya? Saya selalu berdoa setiap habis sholat, ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Doanya seperti ini, simpel. Ya Allah, jika saya memang sudah tidak bermanfaat hidup di dunia ini, matikan saya detik hari ini juga. Luar biasa nggak, teman-teman? Luar biasa. Dan nggak gampang, Bapak Ibu. Cemooh, hinaan, makian, bahkan fitnah, ya. Dan fitnahnya kejam-kejam, ya, teman-teman. Bahkan ada yang membunuh karakter saya, tapi monggo, silahkan. Ingat, apa yang Anda fitnahkan kepada saya itu tidak saya lakukan, ya. Jadi silahkan Anda tebar fitnah-fitnahnya, silahkan, saya tidak peduli, ya. Saya tetap baik kepada Anda. Mau Anda saat ini blokir WA saya, silahkan. Saya doakan biar hati Anda terbuka. Jadi bisnis itu hanya urusan dunia, ya, teman-teman. Bisnis just the world, hanya urusan dunia. Jangan sampai gara-gara bisnisnya beda, akhirnya Anda memutus silaturahmi. No. Saya sendiri mengajak orang bisnis itu orang yang mau saya ajak. Dan saya nggak pernah merusak bisnis orang. No. Karena saya selalu berpikir, yang saya lakukan saat ini adalah komitmen terhadap diri saya sendiri. Ya, kalau saya tidak mau disakiti, saya tidak akan menyakiti orang lain. Intinya seperti itu, ya, teman-teman. Oke, thank you Bu Darmia sudah masuk ke Zoom saya. Thank you buat teman-teman yang mau masuk Zoom, bisa hubungi CS DNM, ya, Digital Network Marketing di DNM. Jujur kita platform edukasi, ya, untuk semua bisnis, baik MLM, reseller, asuransi, bahkan UKM, ya. Jadi jangan dikotak-kotakan dan jangan sinis diri Anda. Kalau mau belajar, saya siapkan. Bahkan saya selalu siap untuk mengajari Anda, walaupun beda bisnis, ya. Ingat teman-teman, boleh beda bisnis, tapi silaturahmi harus jalan, ya. Jangan sampai Anda blokir WA saya. Saya yakin suatu saat Anda akan butuh saya, Anda butuh mentor, Anda butuh orang yang mau mendengar curhatan tentang usaha Anda, saya siap. Oke, teman-teman. Kembali lagi tentang kepemimpinan transaksional versus transformasional, ya. Mana yang harus dipilih? Seorang leader tentu memiliki gayanya tersendiri dalam memimpin dan mengatur karyawannya demi mencapai target dan tujuan perusahaan. Secara umum, gaya kepemimpinan terdiri dari dua jenis, yakni gaya transaksional dan gaya transformasional. Apa definisi dari gaya transaksional, ya, teman-teman? Yang pertama adalah yang harus kita pahami dari dua gaya ini, hakikatnya sekaligus esensi dari keduanya adalah sebagai berikut ini. Ya. Jadi seorang leader, ya, di kolom atas ada leader, terus di bawah itu ada komunikasi, ya, berhubungan. Jadi kalau Anda ada masalah dengan tim Anda, masalah dengan pasangan hidup Anda, masalah dengan saudara Anda, masalah dengan tetangga Anda, saya yakin ada satu hal yang membuat jadi masalah. Apa? Komunikasi. Jadi kalau Anda sedang masalah sama pasangan hidup Anda, cobalah Anda berkomunikasi. Ya. Sapa pasangan Anda, tanyakan apa kendalanya, apa keluhannya. Ya. Sama halnya dengan bisnis Anda, teman-teman. Kalau Anda bermasalah dengan
tim bisnis Anda, katakan pada tim bisnis Anda apa kendalanya. Ya, saya seringkali menyapa teman-teman saya, partner-partner bisnis saya, hanya saya hello, bukan hanya masalah bisnis. Jadi gunakan WA Anda, email Anda itu untuk menyapa, ya. Jangan hanya Anda tanya kalau lagi ada masalah, ya. Masalah biasanya kan masalah uang, ya, masalah bonus, masalah reward, masalah utang piutang, ya. Cobalah sesekali Anda sapa tim bisnis Anda itu, sapa tentang apa kabarnya, gimana hari ini, masak apa, ya. Jadi jangan hanya masalah bisnis dan bisnis, ya. Bisnis itu hanya kecil, teman-teman, ya. Cara mencari rezeki itu bukan hanya bisnis. Makanya saya sangat prihatin ketika sudah beda bisnis, akhirnya WA-nya diblokir, Facebook-nya di-unfriend, ya. Ya, kalau buat saya itu terlalu sempit pikirannya. Ingat, rezeki itu luas, luas, seluas samudra, ya. Ingat, jadi buat teman-teman yang hari ini blokir WA saya doakan hati Anda terbuka, nggak usah terlalu sentimen, ya. Karena suatu saat Anda pasti butuh orang, butuh teman, butuh seseorang yang mau mendengar cerita Anda, mendengar tentang prestasi Anda, mendengar mungkin tentang kepahitan diri Anda. Dan selama ini saya selalu memposisikan saya sebagai seorang tong sampah, ya, yang selalu mau mendengar keluh kesah dari orang-orang sekitar saya, seperti itu. Oke. Berbicara tentang leader tadi, selain komunikasi, kita harus juga butuh inspirasi. Jadi kita sebagai seorang leader itu bukan hanya melakukan pekerjaan saja, tapi sesekali Anda harus mencari inspirasi. Bagaimana cara mencari inspirasi? Salah satunya Anda bisa ikut training-training online seperti ini atau training offline, ya, teman-teman. Anda bisa ikut kajian, ya. Makanya kalau Anda yang Muslim, ayo ikut kajian, ngaji, ya. Bukan hanya nyari uang dulu, ya. Hidup itu bukan masalah uang, ya, teman-teman. Ada hal-hal yang harus Anda konsumsi juga. Konsumsi otak Anda juga butuh ilmu, hati Anda juga butuh komunitas yang baik, ya. Jadi bukan hanya uang, ya, teman-teman. Ingat itu. Makanya kalau hari ini teman-teman ikut webinar, training online, tulis. Barangkali teman-teman dapat inspirasi yang besok, Anda lakukan, dan di bisnis Anda bisa boom. Anda menemukan inspirasi, akhirnya Anda bisa membangun komunikasi yang baik terhadap pasangan Anda, komunikasi yang baik terhadap tim bisnis Anda, ya. Itulah yang harus Anda lakukan, yaitu mencari inspirasi. Nah, seorang leader yang ketiga adalah support, dukungan. Saya alhamdulillah membangun bisnis dari nol sampai besar itu berkat salah satu dukungan dari siapa? Yang pertama adalah dukungan dari istri saya, wanita yang sudah saya nikahi 15 tahun yang lalu. Dia selalu support apa yang saya lakukan. Yang kedua, orang-orang yang support saya adalah kedua orang tua saya dan mertua saya. Yang ketiga yang support adalah saudara-saudara saya. Yang keempat adalah yang kita support adalah tim bisnis saya, ada karyawan dan relasi-relasi saya dan juga member-member saya, reseller-reseller saya. Jadi merekalah orang-orang yang support saya. Jadi banyak sekali hal yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin berhasil. Makanya selalu saya bilang, mintalah doa restu. Doa restu kepada siapa? Kepada diri Anda sendiri. Coba Anda doakan, ya. Doakan diri Anda sendiri, ucapkan terima kasih. Coba Anda raba pipi Anda, raba mata Anda, raba jantung Anda, masih berfungsi enggak?
Bayangkan ketika 1 menit atau 2 menit ke depan mata Anda nggak bisa melihat, apa yang akan terjadi pada diri Anda? Bayangkan 2 menit, 3 menit ke depan Anda tidak bisa mendengar, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Dan bayangkan ketika 5 menit atau 10 menit ke depan jantung Anda tidak berdetak, apa yang akan terjadi? Makanya Anda harus ucapkan banyak terima kasih kepada pertama diri Anda, kedua pada pasangan hidup Anda, ya, yang ketiga pada orang tua, yang keempat pada guru-guru Anda, yang kelima kepada saudara-saudara Anda, yang keenam pada partner-partner bisnis Anda, ya, seperti itu. So, bicara tentang leader ada 3 hal tadi. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua tentang inspirasi, yang ketiga tentang support atau dukungan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Karena leadership ini sangat penting, teman-teman. Pentingnya penting banget, ya. Karena ketika Anda memutuskan, yes, saya harus sukses, ya itulah yang menentukan adalah leadership Anda. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin tidak punya guidance, nggak ada pegangan, maka tim Anda juga akan goyah. Seperti itu. Tapi ketika Anda fokus, Anda yakin Anda akan sukses, maka tim Anda juga akan fokus, yakin, dan akan sukses. Tapi ketika Anda sudah ragu, Anda bimbang, Anda tidak punya arah, maka yang terjadi adalah bisnis Anda juga bimbang, ragu, dan tidak arah. Apa yang terjadi? Ya, bisa jadi bisnis Anda akan hancur, bisa jadi, atau mungkin stagnan, ya. Bisa jadi ya sudah, jalan aja, stagnan. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus punya visi yang jelas. Kalau pemimpinnya nggak punya visi yang jelas, bisnisnya pasti akan ngalor ngidul, ya. Dan ketika bisnisnya udah ngalor ngidul, maka saya jamin bisnis itu pasti akan stagnan. So, buat Anda yang sudah menyatakan, yes, saya mau sukses di bidang ini, lakukan, yakin, Anda pasti sukses. Yakinkan pada diri Anda bahwasanya Anda pasti sukses. Nggak usah toleh-toleh, nggak usah takut, fokus saja, ya, teman-teman. Ya. Berbicara tentang kepemimpinan transformasional, ya, itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama adalah idealis leadership, inspirational motivation, yang ketiga adalah intellectual stimulation, dan yang keempat individualist consideration. Nah, dengan keempat hal itu akan meningkatkan yang namanya kinerja organisasi dan kinerja individu. Ya, jadi ketika Anda menyatakan yes, saya akan terus bertahan di bisnis ini, saya akan sukses, ya, maka Anda harus lakukan, gitu loh. Oke, Anda punya keputusan untuk bertahan, ya, tapi kalau Anda tidak punya keputusan untuk sukses, maka walaupun Anda bertahan bertahun-tahun, Anda tidak akan sukses. Atau sebaliknya, Anda pindah bisnis, ya, Anda pindah bisnis berkali-kali. Ada bisnis A, Anda pindah, ada bisnis B, Anda pindah, ada bisnis C, Anda pindah. Boleh nggak? Boleh. Tapi taruhlah Anda pindah-pindah bisnis dan Anda tidak punya kekuatan, tidak punya semangat untuk sukses, sama aja. Jadi pertanyaannya adalah ketika Anda bertahan di suatu bisnis, punya nggak spirit semangat untuk sukses, ya? Atau yang kedua, ketika Anda pindah-pindah bisnis, Anda punya semangat untuk membangun bisnis Anda untuk sukses nggak? Ya. Jadi mulai hari ini teman-teman, Anda renungkan apa yang harus Anda lakukan dalam bisnis Anda itu. Hanya 2 pilihan. Anda bertahan sampai sukses atau Anda pindah bisnis dan bisa sukses. Pilihannya ada 2. Karena kunci jawabannya adalah leadership Anda. Ketika Anda bilang, yes, saya akan bertahan di bisnis ini, apapun yang terjadi,
Walaupun kiamat, saya akan bertahan. Karena saya yakin sukses, saya akan bawa keluarga saya ke panggung kemenangan, dan saya akan bawa tim-tim saya sukses seperti saya juga. Top. Saya kasih 2 jari buat Anda. Kenapa? Karena Anda seorang leader yang punya prinsip. Ya, jadi seorang leader itu harus punya prinsip. Ya, boleh bertahan, sukses, yes. Atau Anda pindah bisnis dan sukses, yes. Silahkan, karena itulah kepemimpinan. Yang tahu tentang kepemimpinan siapa? Diri Anda sendiri. Oke, fokus ya. Fokus pada bisnis Anda masing-masing. Yakinlah, yakin. Seyakin-yakinnya ketika Anda yakin, maka Tuhan akan mengikuti prasangka hambanya. Yakin ya? Yakin nggak teman-teman sama bisnisnya Anda masing-masing hari ini? Yes, ya. Harus sukses. Apa sih perbedaan antara transaksional dan transformasional? Yang pertama adalah di transaksional kita ada yang namanya pengaturan, pengawasan. Ya. Pengaturan tentang leadernya, tentang support sistemnya dan sebagainya, tentang alat bantu, ya. Terus diawasi perkembangan bisnisnya, itu transaksional. Jadi bisnis itu harus dievaluasi ya teman-teman. Nggak hanya Anda bisnis, jualan, no. Anda harus cek juga. Ya. Yang kedua hanya berdasarkan tingkat pada kemampuan, no. Ya, berdasarkan kemampuan Anda boleh nggak? Boleh, tapi Anda juga harus punya membangun tim biar lebih besar, seperti itu. Terus yang kedua, kita juga harus punya sumber daya, baik sumber daya manusianya, tim, atau sumber daya keuangan, dan sumber daya intelektual. Jadi kalau Anda bisnis, jangan hanya berpikir Anda itu butuh modal yang besar. No. Saya pernah mengalami teman-teman bisnis modal BlackBerry. Zaman dulu zaman BlackBerry ya. Jadi saya cukup pakai BlackBerry itu saya mulai bisnis. Jadi saya cari supplier, ada produk. Nah, waktu itu ada tempat penggorengan ikan ya. Happy Call namanya waktu itu ya. Jadi zaman dulu Happy Call, yaitu saya sebut merek, itu di Indonesia belum begitu booming. Nah, waktu itu saya ditawari teman saya jualan Happy Call. Dan luar biasa ya, Happy Call itu modalnya sangat, ya saya tahu modalnya berapa. Saya bisa jual berapa kali lipat, hingga 3-4 kali lipat teman-teman dari harga modal. Bayangkan ketika waktu itu saya jualan alat panci itu, Bapak Ibu, sebulan itu bisa sampai 500 piece. Bayangkan 500 piece kalau saya untung 200.000 saja, kali 500, berarti untung saya berapa? Hampir 10 juta. Modal BlackBerry zaman itu. Dan itu saya lakukan terus menerus. Kenapa? Karena saya belajar bisnis ya dari hal-hal yang sepele tadi itu. Akhirnya saya buat website, akhirnya saya buat apa untuk apa? Untuk berkembang website dan sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Terus leadership transformasional apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama Anda harus punya bimbingan, Anda harus punya mentor. Ya, carilah mentor teman-teman. Di dunia ini banyak banget. Taruhlah nggak punya mentor ya Anda bisa belajar otodidak. Sekarang banyak sekali buku-buku, terus video yang bisa Anda pelajari ya teman-teman. Anda bisa. Tapi saran saya kalau bisa ya Anda punya mentor ya. Cari. Cara nyari mentor gimana? Ikut training-training. Di situ nanti Anda akan ketemu mentornya ya. Kalau saya ada training A, oh tak pikir itu bagus, saya ikut.
Pertama saya kenal sama pembicaranya, yang kedua saya menjajaki, kira-kira orang ini bisa nggak jadi mentor saya. Seperti itu. Ya, oke teman-teman. Terus leadership transformasional yang kita harus dapatkan apa? Kemampuan tentang wawasan, motivasi, dan belajar. Dan manusia bersumber daya. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang baru hadir di acara webinar saya malam hari ini, kita lagi berbicara tentang leadership ya, tentang kepemimpinan. Seberapa penting sih kepemimpinan? Ya, kalau menurut saya kepemimpinan itu penting sekali ya, teman-teman. Karena yang menentukan Anda sukses tidaknya di suatu bidang, baik itu bisnis, baik itu rohani, baik itu olahraga, baik itu organisasi, adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang paling dasar adalah memimpin diri sendiri. Sudahkah Anda yakin bahwasanya Anda adalah orang yang sukses? Sudahkah Anda otosugesti tiap hari setelah bangun pagi Anda katakan, saya Rudi, saya ganteng, saya sukses, saya kaya raya, saya soleh, saya bahagia. Itu sugesti kita ya teman-teman. Kenapa? Biar kita yakin bahwasanya kita itu orang sukses ya. Makanya kalau tiap pagi hari setelah saya bangun pagi, saya selalu bilang gitu. Saya Rudi, saya ganteng, saya kaya raya, dan saya soleh, dan saya bahagia. Lengkap nggak? Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda mensugesti diri Anda? Sudahkah Anda mendoakan diri Anda? Itulah leadership paling dasar. Memimpin dirinya sendiri. Oke? Jadi kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang ditandai dengan menggunakan sistem pemberian hadiah atau hukuman guna mendorong kepatuhan karyawan. Gaya kepemimpinan transaksional juga kerap disebut sebagai kepemimpinan manajerial. Oke, teman-teman. Apa sih bedanya dengan kepemimpinan transformasional? Ya, berbeda dengan gaya transaksional, kepemimpinan transformasional ditandai dengan pemberian dorongan atau motivasi kepada karyawan agar mereka secara mandiri dapat memecahkan masalah dengan kreatif, mampu berinovasi, serta mempunyai pandangan yang visioner. Jadi buat teman-teman, sebelum Anda menyalahkan orang lain ya, sebelum Anda mengkambing hitamkan orang lain, sudahkah Anda menyalahkan diri Anda sendiri? Macam mana diri Anda itu? Leader yang bagaimana Anda itu? Apakah leader yang loyo? Leader yang tidak punya visi, tidak fokus? Leader yang bimbang sana kemari? Atau yang punya prinsip teguh? Coba Anda bayangkan. Ya. Jadi kalau ketika Anda berbisnis dan Anda tidak sukses, itu adalah jawabannya. Anda adalah leader yang tidak punya tanggung jawab, leader yang bimbang, leader yang tidak fokus. Makanya kalau saya sudah memutuskan satu hal, saya kerjakan semaksimal mungkin, semotivasi mungkin, sesemangat mungkin, dan seserius mungkin, Bapak Ibu. Itulah gaya hidup saya. Saya selalu fokus. Dan taruhlah ada kendala di lapangan, ya sudah. Kendala itu masih bisa kita hadapi enggak? Kalau memang sudah nggak bisa hadapi, kita harus beralih ke bisnis yang lain, boleh enggak? Ya, sah-sah aja. Semua pilihan ada di diri Anda. Boleh bertahan, boleh ganti. Semua pilihan Anda. Tapi kalau buat saya, selagi perusahaannya, selagi bisnisnya masih bisa kita perjuangkan, kita berjuang sampai puncak prestasi. Itu yang saya lakukan. Dan itu nggak akan saya goyah. Saya buktikan, saya kalau bisnis pasti sampai puncak. Kenapa? Ya karena itu. Karena saya berusaha menjadi leader
leader yang punya visi, leader yang punya komitmen, leader yang punya integritas, dan leader yang punya prinsip. Makanya kalau ditanya tentang prinsip, ya mohon maaf, kalau memang prinsipnya udah berseberangan, saya pasti yang akan keluar dari bisnis itu. Oke, teman-teman. Apa sih ciri dari gaya kepemimpinan transaksional maupun transformasional? Keduanya pasti memiliki ciri khas masing-masing. Berikut adalah karakteristik dari kedua gaya kepemimpinan tersebut, ya, teman-teman. Ciri kepemimpinan transaksional. Yang pertama, pada gaya transaksional, pemberian penghargaan dan hukuman dijadikan motivasi atau dorongan utama bagi karyawan agar melaksanakan pekerjaannya dengan patuh. Yes, kalau teman-teman tanya, diri saya itu leader yang bagaimana? Kalau saya adalah leader yang takut akan kegagalan. Ya, saya sangat takut. Kenapa? Karena itu jadi aib buat saya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, ya saya akan serius semaksimal mungkin, jangan sampai gagal gitu. Karena saya takut kegagalan. Apakah Pak Rudi tidak termotivasi kalau dikasih BMW, kasih Mercy, kasih rumah mewah, kasih A? Oh enggak. Itu hanya efek kalau buat saya. Saya yakin kalau saya serius membangun bisnisnya, saya serius membangun timnya, maka mobil, rumah, jalan-jalan, uang, tabungan, popularitas itu akan ada. Itu hanya efek. Nah, yang pertama apa? Ya diri saya diri. Saya harus menjadi orang yang visioner, yang fokus. Seperti itu, Bapak Ibu. Ciri kepemimpinan transformasional. Ciri pemimpin dengan gaya transformasional yang pertama adalah selalu berusaha memperbarui target, teknik, dan cara kerja seiring berjalannya waktu. Ya, jadi kalau Anda bisnis, ya Anda harus belajar. Sekarang eranya apa? Eranya TikTok. Era saya dulu belajar bisnis, era BlackBerry, dengan sekarang era TikTok. Berbeda nggak? Berbeda banget, Bapak Ibu. Makanya kita harus selalu belajar. Transformasional ya. Selalu belajar. Aduh. Sorry. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira pilih transaksional atau transformasional? Ya, seperti itu. Ya, kira-kira pilih transaksional atau transformasional? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, buat teman-teman yang hari ini ikut Zoom saya, boleh tulis ya. Kira-kira Anda menjadi leader yang transaksional atau transformasional? Silahkan. Ya, jadi saya mungkin ulangi lagi. Ciri kepemimpinan transaksional adalah pemberian penghargaan dan hukuman dijadikan motivasi. Nah, jadi kira-kira Anda butuh penghargaan atau hukuman untuk bekerja atau tidak? Itu yang pertama. Ya, yang transaksional. Kalau yang transformasional adalah memperbarui target, teknik, dan cara kerja seiring berjalannya waktu. Jadi kalau gaya-gaya leader transformasional itu dia nggak peduli tentang hukuman, nggak peduli tentang penghargaan, tapi yang dia pikirkan adalah target, terus teknik, dan cara seiring berjalannya waktu. Ya, teman-teman. Nah, kalau memilih yang gimana, ya pilih yang mana. Nah, silakan teman-teman yang sudah menemukan jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira Anda itu leader transaksional atau transformasional. Ya, itu. Boleh silakan tulis di kolom komentar. Ya, silakan. Karlina Azharni,
transaksional. Oke, luar biasa. Berarti Ibu harus menemukan reward atau hukuman yang membuat Anda itu bekerja semangat. Ya. Kalau saya tadi saya bilang saya orang transaksional dan saya tipe orang yang butuh hukuman ya, hukuman buat saya. Jadi kalau sering saya ceritakan pada teman-teman semua, momentum yang membuat saya itu semangat untuk berusaha adalah ketika saya punya anak kedua, saya sedang bangkrut, saya nggak punya uang, anak saya masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. Itu yang membuat saya bangkit saya. Saya nggak mau hal itu terjadi lagi. Itulah yang membuat saya sampai sekarang semangat. Ya. Jadi saya sudah menentukan visi. Nah, visi itu harus saya capai. Kalau ditanya Pak Rudi sekarang visinya apa ya? Saya punya impian membangun pondok pesantren ya, Bapak Ibu. Pondok pesantren. Makanya saya semangat terus. Jadi impiannya udah pasti, tinggal caranya berbeda. Boleh ya. Gitu. Darmia transfer yang kerja-kerja dan target. Luar biasa Bu Darmia. Saya doakan Anda bisa mencapai puncak prestasi Anda, punya rumah mewah, punya mobil, punya tabungan, dan Anda bisa naik haji dan bisa sedekah ya, 30 juta per bulan. Oke. Kedua, gaya kepemimpinan tentu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Memiliki perbedaan pengaruh terhadap performa kerja karyawan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa keduanya memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk mendorong para karyawannya agar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan. Change and change. Berubah, change, kesempatan, change, berubah. Jadi ketika Anda punya kesempatan, Anda harus segera berubah, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda sudah punya keputusan, yes, saya akan bertahan di bisnis ini. Oke, Anda sudah punya keputusan yang luar biasa sebagai seorang leader. Tapi sudahkah Anda punya keputusan, yes, saya harus sukses. 2023 bulan Januari saya harus mencapai bla 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 bla. Jadi kalau Anda sudah fokus, Anda sudah punya semangat untuk bertahan, tinggal ada satu lagi yang tadi saya bilang. Anda harus punya motivasi, punya keinginan, punya hasrat, punya rasa lapar ya. Kalau saya selalu bilang rasa lapar. Lapar tentang penghargaan, lapar tentang kemasyhuran, lapar tentang uang, lapar tentang ketenaran, lapar tentang banyaknya teman ya. Itu Anda harus lapar. Ketika Anda lapar, Anda akan yes, saya harus seperti ini. Itu baru oke ya, teman-teman. Oke, kira-kira Anda apa sih? Impian Anda itu tahun 2023 apa? Ya, silahkan tulis, teman-teman. Ketika Anda tidak punya impian di tahun 2023, maka Anda akan susah untuk sukses. Usu Tiani, leader transaksional. Mantap. Zumrona, transformasional. Yes, luar biasa Anda. Penelitian menemukan kalau kepemimpinan transaksional cenderung paling efektif dalam situasi di mana masalah sederhana dan jelas ya. Jadi rata-rata kalau Anda seorang transaksional yang gila tentang ribet, yang takut karena hukuman, Anda pasti akan bekerja keras. Anda akan pasti bekerja keras. Seperti itu. Jadi kembangkan kesuksesan dari kegagalan, keputusasaan dan kegagalan adalah dua
batu loncatan paling pasti menuju sukses, ya. Jadi ada dua mata uang, sukses dan gagal, ya. Anda harus selalu optimis, ya. Selagi Anda masih diberi umur, diberi kesehatan, Anda harus go, seperti itu. Kembali lagi, leadership adalah tentang support, dukungan, motivation, motivasi, semangat, goal, tujuan, sukses, ya, keberhasilan, kontribusi, bagaimana Anda bisa menjadi kemanfaatan. Jadi jangan saat Anda punya banyak uang, Anda malah jadi kikir, tapi dengan uang Anda yang banyak, Anda bisa sedekah, Anda bisa buat pondok pesantren, Anda bisa membantu banyak orang, Anda bisa buat beasiswa, dan sebagainya. Dan teamwork. Oke, Usutiani, impian saya tahun 2023 ingin sekali umroh sekeluarga. Amin ya rabbal. Yes, Bu. Ayo kerja keras, Bu. Ya. Jangan hanya punya impian, tapi action-nya nggak ada. Jadi setiap kali Anda berjuang, Anda harus yakinkan, oh saya mau umroh. Umroh. Jadi kalau lagi loyo, wah ingat lagi impiannya umroh. Ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, menjadi pemimpin sejati, dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Ya, Anda adalah pemimpin sejati. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda semua, mau kaya, miskin, perempuan, laki-laki, orang dewasa, anak-anak, Anda adalah pemimpin. Tunjukkan bahwasanya Anda bisa memimpin diri Anda sendiri, ya. Dan lakukan setiap saat kapanpun. Pimpin diri Anda. Oke, teman-teman, terima kasih materi saya malam hari ini. Barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan, boleh? Oke. Oke, sebelum saya tutup ada iklan, ya. Jadi pada tanggal 31 Oktober kita ada training datangkan banjir orderan hingga 100% dengan TikTok Shop, ya. Jadi yang saya bilang, saya dulu memulai bisnis saya dengan modal BlackBerry, tapi sekarang bisnis sudah modal TikTok, ya. Buat Anda semua yang pengen banjir orderan lewat TikTok Shop, Anda bisa ikut trainingnya pada tanggal 31 Oktober. Apa aja yang Anda dapatkan? Yang pertama, Anda dapat sertifikat, bonus makalah, video rekaman materi, grup diskusi, free 3 bulan mentoring, dan yang terpenting Anda dapat ilmunya, Bapak Ibu. Nah, berapa sih tiketnya? Harga normal itu 425.000 ya, Bapak Ibu. Tapi spesial promo sampai tanggal 10 Oktober itu adalah 199.000. Ya. Ini Mas Denny promonya mau diperpanjang nggak nih? Soalnya udah tanggal 11. Oh, tanggal 12 ya. Nah, di sini tanggal 10. Jadi nanti bisa tanya ke CS ya di nomor di bawah ini, promonya sudah berakhir atau belum. Soalnya di sini tulisannya 10 Oktober. Sekarang udah tanggal 12. Tapi nanti bocorannya ya teman-teman, saya nanti akan lobbyin bantu pada Mas Denny atau Mbak Vira biar promonya diperpanjang, ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikut acara ini, ayo segera ikut karena luar biasa materinya. Oke. Oke, mungkin ya ada informasi dari DNM ya, khusus yang ikut webinar malam ini masih ada spesial promo. Oke, luar biasa nih.
Mantap ya, teman-teman. Jadi jangan lupa ikut webinarnya ya, teman-teman. Pada tanggal 31 Oktober, bagaimana banjir orderan lewat TikTok Shop. Siap nggak nih orderannya banjir? Siapa yang mau orderannya banjir? Tulis di kolom komentar. Ayo tulis di kolom komentar. Saya Pak mau banjir orderannya. Ya. Bisa ditulis Mas Denny di nomor berapa biar teman-teman nanti WA ke CS-nya nomor berapa ya. Jadi teman-teman ayo ikuti webinar dari DNM bagaimana meningkatkan transaksinya banjir orderan lewat TikTok Shop. Dan ilmu ini masih banyak yang belum mempelajari karena memang TikTok baru ya, TikTok Shop ya, baru tahun-tahun ini. Jadi kesempatan Anda bisa banjir orderan, insya Allah Anda akan dapatkan jika Anda memutuskan join webinarnya. Ya. Jadi buat teman-teman bisa hubungi CSDNM di 0812 71111103. Yes. Oke. Selamat hubungi CS-nya. Selamat Anda harus sukses di tahun 2023 ya. Mumpung 2022 masih ada 2 bulan lagi. Oktober, November, Desember ya, 2 bulan setengah lagi ya. Anda harus fokus. Oke, thank you teman-teman. Ada pertanyaan nggak ini? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Ada Ibu Darmia, selamat malam. Ibu Karlina, Ibu Rosmia Timit, ya. Ada Alkandoy, Alisa Ola, Usutiani, terus ada Bu Hori, Hartina, ya. Indi Wajo, thank you sudah hadir. Semoga sukses untuk Anda semua. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia, kaya raya, masuk surga. Thank you.